Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti semuanya, kita berjumpa lagi di dalam surat ke-7 yaitu surat Al-A'raf yang jumlahnya 206 ayat Makkiyah. Pada surat Al-A'raf ini Uti akan bacakan satu lembar yang halaman pertama, yaitu ayat 1 hingga 11 berikut artinya. Dan untuk ayat selanjutnya yaitu ayat 12 hingga 72, Uti hanya membacakan artinya atau terjemahnya saja, karena target utamanya yaitu membaca terjemahannya. Sahabat Uti yang dimuliakan Allah, untuk surat Al-A'raf ini akan dilengkapi juga dengan thesaurus, lalu footnote dan asbabun nuzulnya seperti surat-surat yang sebelumnya. Karena surat Al-A'raf ini juga agak panjang yaitu 206 ayat, maka akan Uti bagi menjadi 3 bagian. Sahabat Uti yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya surat ini dinamakan surat Al-A'raf karena di dalamnya termaktub kata Al-A'raf, tempat yang tinggi, yang menerangkan bahwa di antara surga dan neraka terdapat dinding tinggi sebagai pembatas yang menghalangi ahli neraka untuk masuk surga. Dinding tinggi itulah yang disebut sebagai Al-A'raf. Perlu kita ketahui pula dalam Al-Quran ada kata yaum, artinya hari, disebut 365 kali atau sebanyak jumlah hari dalam setahun. Kata syahr, bulan, disebut 12 kali atau sebanyak jumlah bulan dalam setahun. Dan diterangkan pula ada kata ad, adalah nama suatu wilayah yang dinisbatkan pada nama nenek moyang kabilah yang tinggal di wilayah itu. Nenek moyang mereka itu bernama Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Dalam riwayat lain disebutkan namanya adalah Ad bin Iram bin Syalik bin Arfakshat bin Sam bin Nuh. Demikian thesaurus yang disebutkan di dalam halaman yang akan kita bacakan terjemahannya. Mudah-mudahan ini sebagai pengetahuan bagi kita semua dan akan menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah jika kita mengetahui isi dan arti atau makna dalam Al-Quran yang sedang kita bahas ini. Baiklah, kita mulai saja bacaan Al-Qur'annya, berikut terjemahnya dan footnote maupun asbabun nuzulnya. Mudah-mudahan bagi yang mengikuti akan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sodrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Wa kam min qaryatin
naha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun fama kana da'wahum izza'ahum ba'suna illa aqalu inna kunna zalimin falanas alannalladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma izinil haqq fama sakulat wa mazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat wa mazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Shadaqallahul azim. Halaman 151 surat Al-A'raf, surat ke-7 Makkiyah, ada 206 ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1 hingga 10 tentang kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menentangnya. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ayat 4, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, azab kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika azab kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap,
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 6, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. 8. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Selanjutnya ayat-ayat tentang permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Halaman 152. Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana atau surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua
tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. 21. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Halaman 153. Doa mohon ampun dan rahmat Allah. Ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." 25. Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan." Ayat-ayat berikutnya tentang peringatan Allah terhadap godaan setan. 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. 30. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Footnote 340. Seperti syirik, tawaf, bertelanjang di sekeliling Ka'bah, dan sebagainya. Halaman 154, ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah,
tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rejeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan dolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Asbabun Nuzul ayat 32 sampai dengan 33. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan sebagai penegas atas larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Allah hanya melarang perbuatan keji, syirik, dan melarang membunuh tanpa alasan yang jelas dan benar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya tentang pengutusan para rasul serta akibat penerimaan dan penolakan kerasulan. Ayat 34, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 37. Siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Footnote 341. Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja. Halaman 155 ayat 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya,
Berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah azab api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan azab yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui." 39. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan." 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. 41. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 43. Dan kami mencabut rasa dendam dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan." Footnote 342. Artinya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. 343. Artinya mereka tidak mungkin masuk surga, sebagaimana tidak mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum. Halaman 156 ayat 44. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim." Ayat 45, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Ayat 46, dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Doa orang-orang surga tatkala melihat penghuni neraka. 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang dolim itu. 48. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. 49. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kami tidak pula akan bersedih hati. 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Halaman 157 ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 53. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Berikutnya tentang siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana memohon kepadanya. Ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati. Ayat 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung,
Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Footnote 344. Bersemayam di atas ars ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan keagungan Allah dan kesuciannya. Halaman 158 ayat 58. Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanam-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kisah beberapa orang Rasul. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ayat 59 hingga 64. 59. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat." 60. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." 61. Dia, Nuh, menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." 63. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Ayat 64. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Ayat 65 hingga 72. 65. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa?" 66. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Ayat 67. Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam." Halaman 159 ayat 68. Aku sampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. 69. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah
ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. 70. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. 71. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah-bantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. 72. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.